Proses ini memang dibuat untuk mempersulit cara menjatuhkan presiden. Tetapi tidak juga mudah, kalau kan hukum itu produk politik. Semua yang tadinya sulit menjadi mudah sekali. Kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan. Saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi saat Prof Mahfud MD ditanya soal bisakah wakil presiden jatuh di tengah jalan, Mahfud MD menjawab bisa. Lantas Mahfud MD pun bicara sosok yang berpeluang menggantikan Gibran jika benar-benar nanti dimakzulkan. Jadi siapakah sosok yang dimaksud itu? Langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap, kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Jadi itu bisa, tetapi itu kan tidak mudah. Gini syaratnya, itu harus melalui beberapa lembaga. Satu, begitu surat masuk, itu harus diproses di internal DPR. Oke. Ya, nanti pimpinan DPR itu membuat disposisi, tolong nih dibahas dong kepada komisi apa, kepada balik atau apa, atau bisa juga kepada agar semua fraksi menanggapi ini, gitu. Mekanisme internal di DPR. Internalnya, ya? internal DPR. Lalu sudah itu, kalau memang dianggap memenuhi syarat, harus ada sidang DPR yang dihadiri minimal 2/3. Paripurna biasanya? Iya, paripurna. Paripurna ya? Iya, untuk menyatakan ini diteruskan apa tidak. Kemudian kalau hadir 2/3 harus disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Ya, 2/3 per 2/3. Jadi di situ aja kalau melihat konfigurasi koalisi dan oposisi sekarang, itu kan sulit. Karena jangankan untuk mencapai 2/3 yang hadir atau menyetujui gitu. Untuk mencapai 1/3 aja susah. Iya kan? Karena sekarang sudah bertumpuk di koalisi. Sehingga bisa saja. Kalau lihat komposisi partai, totalnya 8 di parlemen itu, 1 PDIP, 7 lawan yang konfigurasinya pendukung Pak Prabowo kan ya? Iya, betul. Mungkin yang tidak jelas-jelas berkoalisi Nasdem sama PKS kan? Ya, Nasdem PKS. Yang lain sudah dalam koalisi itu, dan itu tidak sampai 1/3 kayaknya kalau digabung ya jumlah itu, atau lebih sedikit gitu. Tetapi tidak mendekati separuh sih Pak. Pasti tidak mencapai 2/3. Nah itu satu. Sesudah itu ke MK. Maju, lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu perlu waktu 3 bulan paling lama untuk menilai nih, saling membela, saling mendakwa. Impeachment itu pendakwaan artinya, saling mendakwa. Kemudian ada yang membela dan seterusnya. 3 bulan maksimal Mahkamah Konstitusi. Sudah itu, oh iya itu salah, kembali lagi ke DPR. Dan di situ ada komposisi hakim lagi dilihat Pak. Iya. Dominan nggak yang mengatakan itu benar gitu ya? Iya, bisa komposisi 9 hakim. 9 hakim gitu. Itu belum tentu lolos juga belum kan tentu lolos juga di situ. Kalau lolos kembali ke DPR, serahkan lagi ke MPR. Jadi kembali lagi ke DPR? Iya, tidak langsung ke MPR ya? Iya, enggak. Ke DPR dulu. Anda sudah benar, kata MK. Impeachment Anda sudah benar, ya pendakwaan Anda benar. Sekarang ini saya kembalikan hasilnya, Anda benar. Nah, DPR bersidang lagi, apa ini teruskan ke MPR atau tidak? Di MPR, kalau setuju harus ada 3/4 yang hadir, 2/3 dari 3/4 ini setuju. 3/4 yang hadir, lalu yang bersetuju 2/3 dari 3/4. Di MPR tuh Pak ya? Iya, di MPR. Panjang sekali prosesnya. Jadi itu tidak mudah. Dan proses ini memang dibuat untuk mempersulit cara menjatuhkan presiden. Karena memang presiden itu harus tidak mudah dijatuhkan lah, harus kuat posisinya ya, presiden dan wapres ya. Iya. Tetapi tidak juga mudah, kalau kan hukum itu produk politik. Selalu balik ke teori itu ya. Kalau politiknya berubah maka hukum bisa menyesuaikan dia. Semua yang tadinya sulit menjadi mudah sekali. Pak Mahfud, pernahkah ada dalam negara kita contoh di mana sekelompok warga negara mengajukan gugatan kepada penguasa dan itu terjadi? Analisisnya tidak semata-mata kita menunggu bagaimana proses yang terjadi di DPR, MK atau MPR nanti, tapi juga bagaimana konfigurasi di dalam kepemimpinan Prabowo, kabinetnya ya. Dan di luar juga. Di luar juga. Di luar, kalau di masyarakat
pergolakannya kuat, Betul. itu bisa. Kondisi sosial masyarakatnya ya, Iya, seberapa jauh iya. dukungan itu bisa muncul atau protes itu muncul. Iya. Ini kalau misalnya berlanjut terus Pak Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menentukannya? Secara formal, kalau ini terjadi ya, Iya. misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke, jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR Presiden dengan menyampaikan. 2 nama yang disampaikan. Oke, Nah, 2 nama itu bebas oleh 2 presiden. nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, Iya. hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Ya. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY AHY guys. yang track recordnya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi Dengan masuk pertimbangan ke situ. pembagian keseimbangan Iya, politik agar tadi ada ya. keseimbangan politik. Kalau ya. itu dari luar gitu ya, Kalau itu bukan dari dari luar. kabinet. Kalau dari koalisi Dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Masuk memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di Iya, koalisi. iya. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa AHY? Kemungkinan ke situ. Soal mudahnya dan soal kompetensinya ya kalau AHY. Pak Mahfud, Iya, kenapa? moda, kompetensi, dan track recordnya belum tercemari kan gitu. Ya, benar, guys. Kalau dari luar, PDIP partai terbesar. Kalau misalnya mau membawa Puan atau Ganjar atau Pram atau siapa gitu ya. Yeah. Kalau itu konsolidasi dibangun konfigurasi baru. Tapi untuk menembus ke arah situ tidak sangat sulit Jauh secara sekali ya. prosedural, tapi bisa sangat mudah secara politik. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Sangat bisa, selalu terjadi sangat mudah. Iya, iya, iya. Kan, Iya. kan tergantung pada 2 faktor tadi, si A partai ini, yang kedua Pak Prabowo. Artinya sekarang Pak, ketika surat sudah dimasukkan, maka kan ada 2 nih, DPR dan MPR kemarin surat disampaikan Forum Pernegarawan Prajurit itu. Berarti sekarang kita tunggu follow up dari DPR dong Pak ya. DPR dulu. DPR merespons ini, membuat internal apa yang dilakukan. Perlu ada pengusulan dari anggota dewan. Iya, Kepada- biasanya sepertiga anggota dewan. Tapi bisa saja misalnya pimpinan DPR merekomendasi ke Balek misalnya ya, atau ke komisi mana gitu, agar ini pelajari lalu diselidiki masuk akal enggak nih tuntutannya. Nah nanti lalu dipanggil nih pengusul-pengusul ini, sama rakyat juga ikut memberi pendapat. Ada mekanisme Apa itu. kamu kok mengusulkan ini? Apa buktinya bahwa ini diduga korupsi? Apa buktinya bahwa ini melanggar etika? Apa buktinya bahwa ini tercela dan sebagainya? Itu dijelaskan di situ, di dalam sidang-sidang DPR. Kalau itu baru dibawa ke sidang pleno untuk dinilai benar apa tidak. Pembuktian lagi di situ. Memang lama. Di paripurna DPR. Gitu. Oke guys, jadi usulan pemakzulan Wapres Gibran ke DPR dan MPR merupakan cara yang dibenarkan dalam negara demokrasi, walaupun berdasarkan komposisi politik saat ini sulit terwujud. Tak ada jaminan upaya pemakzulan itu akan kandas di tengah jalan. Namun, Mahfud MD juga berbicara terkait peluang pengganti Gibran jika benar dimakzulkan sebagai wakil presiden. Dia tadi mengatakan MPR bakal memilih 2 kandidat yang diajukan oleh Pak Prabowo. Mahfud MD menilai bahwa Pak Prabowo tentu akan melakukan hitung-hitungan politik saat menentukan kandidat pengganti Gibran. Menurut Mahfud MD, menilai sosok dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang berpeluang untuk diusulkan menggantikan Gibran adalah AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. AHY dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam pemerintahan meski dianggap olehnya belum menjadi tokoh sentral dalam dunia politik Indonesia. Selain itu, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Pak Prabowo juga dimungkinkan untuk memilih kandidat dari luar pemerintahan atau koalisi pemerintahan. Mahfud MD menilai sosok yang cocok adalah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, yaitu Puan Maharani. Prof. Mahfud menduga hal tersebut bakal dilakukan Prabowo tujuannya demi menjaga kestabilan politik, guys.
Jadi tinggal kita tunggu aja guys bagaimana hasil pembacaan surat balasan dari DPR nanti guys soal usulan dari perwira TNI itu guys. Jadi buat kalian gimana guys soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.